Baik, tujuan praktikum ini yang pertama, menjelaskan struktur koenkim dan sklerenkim. Kedua, mengetahui jenis-jenis koenkim dan sklerenkim. Dan yang ketiga, menjelaskan perbedaan antara koenkim dan sklerenkim. Koenkim berasal dari sel-sel memanjang yang serupa prokamium yang terbentuk pada awal diferensiasi jaringan dasar. Jaringan ini berfungsi sebagai penguat pada organ muda maupun tua yang terutama pada tumbuhan lunak. Koenkim terdapat pada batang, daun, bagian-bagian bunga, dan akar. Biasanya, koenkim terbentuk di bawah epidermis, akan tetapi ada pula yang dipisahkan dari epidermis oleh beberapa lapis parenkim. Berdasarkan penebalan dinding sel, koenkim dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah koenkim angular, yaitu koenkim sudut. Penebalan dinding terdapat pada sudut sel dan memanjang mengikuti sumbu sel. Pada irisan melintang, penebalan itu terlihat di sudut sel tempat bertemunya 3 atau lebih sel. Yang kedua, koenkim lamelar, koenkim lempeng. Penebalan dinding sel terutama pada dinding tangensial, sejajar permukaan organ, sehingga pada irisan melintang terlihat seperti papan berderet-deret. Yang ketiga, koenkim lakunar. Penebalan terdapat pada bagian dinding sel yang menghadap ruang antar sel. Dan yang terakhir, koenkim anular atau koenkim tabular. Penebalan dinding merata sehingga ruang sel menjadi berbentuk pipa. Berikut gambar dari jenis koenkim. Yang pertama adalah koenkim sudut. Yang option B, koenkim tangensial. Option C, koenkim anular. D, koenkim lakunar. Tipe ini sering terjadi sebagai tipe perantara dengan koenkim angular dan lamelar, di mana ukuran ruang antar sel dapat bervariasi dari ruang kecil yang nomor pertama hingga rongga besar yang dikelilingi oleh dinding berkoenkim. Penebalan dinding sel koenkim. Penebalan dinding sel koenkim terdiri dari lapisan-lapisan yang bergantian antara yang banyak mengandung selulosa dan hanya sedikit mengandung pektin, yang sedikit selulosa dan banyak pektin. Dinding sel koenkim dapat pula mengandung sklerifikasi, yaitu penebalan dengan lignin, dengan cara mengendapkan secara sentripetal maupun sentrifugal. Materi selanjutnya itu sklerenkim. Sklerenkim sebagai jaringan penguat atau terkadang sebagai pelindung, sel-selnya mengalami penebalan sekunder dengan lignin atau senyawa lain dan menunjukkan sifat elastis. Selain itu, ditunjukkan pada gambar pada sklerenkim tipe 1, yaitu lapisan sel di lapisan sklerenkim tunggal. Tipe kedua, dinding sel di parenkim dan korteks menebal. Tipe ketiga yaitu lapisan sel di sklerenkim sebagian besar berlipat ganda, dan tipe keempat, lapisan sklerenkim menjadi 2 kali lipat. Penyusun sklerenkim yang dibagi menjadi 2 yaitu serabut dan skleroid. Serabut dapat berada di antara jaringan dasar, akan tetapi umumnya terdapat berkas pengangkut sehingga dibedakan menjadi serabut yang silar dan ekstrasilar. Serabut silar terbentuk dari sel initial yang sama dengan xilem, sedangkan serabut ekstrasilar asalnya bermacam-macam, baik dari floem, dari sel parenkim, korteks, atau jaringan dasar pada tempatnya. Selanjutnya itu skleroid. Skleroid sel-selnya dapat mengumpul menjadi jaringan keras di antara jaringan lain yang lunak atau menyusun seluruh bangunan keras, misalnya pada kulit biji. Sel skleroid dapat pula
berbentuk idioblast, yaitu sel yang jelas berbeda dari sel-sel lain yang mengelilingi baik bentuk, ukuran, maupun tebal dinding selnya. Sel skleroid umumnya berbentuk dari sel parenkim yang mengalami penebalan dinding. Berikut diagram yang nomor 21, diagram lamina. Jaringan direpresentasikan seperti pada gambar 22, lamina skleroid dengan dinding digambar hitam pekat. Bentuk skleroid dibagi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama, brachiskleroid atau sel batu. Bentuknya membulat, biasanya terdapat di floem, korteks, dan kulit batang serta daging buah beberapa jenis tumbuhan, misalnya virus komunis. Yang kedua, makroskleroid, berbentuk seperti batang yang sering membentuk deretan tegak lurus permukaan biji, misalnya pada biji leguminosae yang keras. Yang ketiga yaitu osteoskleroid, bentuknya seperti tulang paha, ujungnya membesar, kadang-kadang bercabang, terdapat pada kulit biji dan mesofil beberapa daun. Yang keempat, asteroskleroid, seperti bintang atau bercabang-cabang, terutama terdapat di daun. Dan terakhir, trichoskleroid, relatif panjang dan bercabang, terdapat di mesofil daun.